Bayangkan sebuah malam di abad ke-10. Langit gelap tanpa lampu kota, tanpa suara kendaraan, hanya cahaya bintang yang menyelimuti bumi. Di rumah-rumah sederhana, orang hidup dengan keyakinan bahwa sakit adalah takdir, bahwa penyakit datang dari kutukan, roh jahat, atau hukuman dari langit. Belum ada rumah sakit modern, belum ada sistem diagnosis, belum ada ilmu kedokteran yang tersusun rapi seperti hari ini. Manusia hidup dan seringkali menyerah pada sakit yang tak mereka pahami. Namun di suatu tempat di Asia Tengah, lahir seorang anak yang kelak mengubah semuanya. Ia tidak lahir sebagai raja, bukan pula dari keluarga penakluk. Ia lahir sebagai pencari ilmu. Seorang anak yang lebih banyak diam, mengamati, dan bertanya. Namanya Abu Ali Al-Husain ibnu Abdullah ibn Sina. Dunia mengenalnya sebagai Ibnu Sina. Barat menyebutnya Avicenna. Seorang manusia yang kelak, menulis ensiklopedia kedokteran terbesar pada zamannya, memengaruhi dunia filsafat, dan membangun jembatan antara sains dan iman. Ia hidup di masa ketika akal dan keyakinan berjalan berdampingan, ketika perpustakaan menjadi pusat peradaban, ketika ilmu bukan sekadar karier, melainkan jalan hidup. Ibnu Sina bukan hanya seorang dokter. Ia adalah seorang pemikir, seorang filsuf, seorang penjelajah makna kehidupan. Ia tidak sekadar mengobati tubuh manusia. Ia berusaha memahami manusia secara utuh, pikiran, jiwa, dan keberadaannya. Dari ruang belajar kecil hingga istana para penguasa, dari perpustakaan kerajaan hingga sel penjara, hidupnya dipenuhi perjalanan panjang yang membentuk salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Dan hari ini, ribuan tahun kemudian, ketika kita berbicara tentang rumah sakit, ilmu medis, psikologi, bahkan filsafat tentang jiwa manusia, jejak namanya masih ada. Ibnu Sina tidak hanya hidup dalam sejarah, ia hidup dalam cara manusia memahami dirinya sendiri. Untuk memahami Ibnu Sina, kita harus kembali ke zamannya. Ia lahir pada tahun 980 Masehi di wilayah Afshana dekat Bukhara, bagian dari Kekaisaran Samaniyah di Asia Tengah. Ini bukan zaman yang sederhana. Ini adalah masa ketika dunia Islam berada di puncak kejayaan intelektualnya. Kota-kota seperti Bukhara, Baghdad, dan Rai menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Perpustakaan berdiri megah. Para ilmuwan, ulama, filsuf, dan dokter berdiskusi tanpa henti. Karya-karya Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab. Filsafat Aristoteles, Plato, dan Galen dipelajari kembali. Ilmu matematika dari India berkembang. Astronomi, kimia, dan kedokteran mengalami kemajuan pesat. Inilah masa yang sering disebut sebagai zaman keemasan peradaban Islam. Disinilah ilmu tidak dipisahkan dari agama. Belajar dianggap sebagai ibadah. Menulis dianggap sebagai warisan. Namun di balik kemajuan itu, dunia juga penuh ketidakpastian. Dinasti saling berebut kekuasaan. Politik berubah cepat. Para ilmuwan sering bergantung pada perlindungan penguasa. Hari ini mereka dihormati di istana. Besok bisa saja mereka diasingkan atau dipenjara. Ilmu berkembang, tetapi stabilitas tidak selalu ada. Di tengah situasi itu, seorang anak tumbuh. Ia menyaksikan dunia yang kompleks. Di satu sisi penuh kecemerlangan intelektual, di sisi lain penuh konflik politik. Ia melihat para ulama berdiskusi, para ilmuwan menulis, para dokter mencoba memahami tubuh manusia dengan pendekatan rasional. Lingkungan inilah yang membentuk arah hidup Ibnu Sina. Ia tumbuh bukan di dunia yang kosong dari ilmu, melainkan di tengah peradaban yang sedang haus pengetahuan. Sebuah dunia yang percaya bahwa manusia diberi akal untuk memahami ciptaan Tuhan. Dan di dunia seperti itulah, seorang anak yang haus belajar mulai menemukan jalannya. Ia tidak sekadar ingin tahu, ia ingin memahami. Mengapa manusia sakit? Bagaimana pikiran bekerja? Apa hubungan tubuh dan jiwa? Apakah kebenaran bisa ditemukan melalui akal? Pertanyaan-pertanyaan itu kelak membawanya melampaui zamannya sendiri. Karena Ibnu Sina tidak hanya hidup di dalam sejarah, ia ikut membentuk sejarah itu. Di sebuah desa kecil dekat Bukhara, lahirlah seorang anak yang kelak dikenal dunia.
Ibnu Sina tumbuh di lingkungan keluarga yang mencintai ilmu. Ayahnya adalah seorang pejabat administrasi yang juga tertarik pada filsafat, logika, dan diskusi intelektual. Rumah mereka bukan sekadar tempat tinggal. Rumah itu seperti ruang belajar yang hidup. Para cendekiawan datang dan berdiskusi. Topik mereka bukan hal ringan. Mereka membicarakan metafisika, matematika, teologi, dan makna kehidupan. Ibnu Sina kecil sering duduk diam di sudut ruangan, mendengarkan, mengamati, menyerap. Sejak usia dini, kecerdasannya sudah terlihat. Ia menghafal Al-Quran sebelum usia 10 tahun. Bukan hanya menghafal, ia memahami maknanya. Setelah itu, ia mempelajari bahasa, logika, matematika, filsafat dasar. Ia tidak belajar karena dipaksa. Ia belajar karena rasa ingin tahu yang tidak pernah habis. Ibnu Sina kecil adalah anak yang selalu bertanya, mengapa langit bergerak? Bagaimana tubuh bekerja? Apa itu jiwa? Mengapa manusia berpikir? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat gurunya terkadang kewalahan, namun juga takjub. Pada usia remaja, ia mulai mempelajari kedokteran. Dan disinilah sesuatu yang luar biasa terjadi. Baginya, kedokteran bukan sekadar ilmu. Ia melihatnya sebagai jalan untuk memahami manusia. Ia belajar dari buku-buku, dari pengalaman dokter, dari pengamatan langsung terhadap pasien. Ia tidak hanya membaca teori, ia mencoba memahami gejala, mencatat reaksi tubuh, menghubungkan satu pengetahuan dengan yang lain. Ibnu Sina pernah mengatakan bahwa ilmu kedokteran terasa mudah baginya, karena ia mempelajarinya dengan ketulusan untuk menolong. Semakin ia belajar, semakin besar rasa hausnya. Ia membaca hampir tanpa henti. Jika ada bagian yang tidak ia pahami, ia tidak berhenti. Ia mengulang, merenung, bahkan berdoa. Dalam beberapa kisah, disebutkan bahwa ketika ia tidak memahami satu persoalan filsafat, ia pergi ke masjid, memohon petunjuk, lalu kembali belajar hingga menemukan jawabannya. Karakter Ibnu Sina terbentuk dari 3 hal. Rasa ingin tahu yang besar, ketekunan yang luar biasa, dan keyakinan bahwa ilmu adalah jalan menuju kebenaran. Ia bukan hanya cerdas, ia disiplin, ia tekun, ia tidak pernah puas dengan jawaban dangkal. Dan dari masa kecil itulah, lahir seorang pemuda yang siap menghadapi dunia. Perjalanan hidup Ibnu Sina berubah drastis ketika ia masih sangat muda. Pada usia sekitar 16-18 tahun, ia sudah dikenal sebagai seorang yang menguasai berbagai ilmu. Ia mulai membantu para dokter, dan perlahan dipercaya menangani pasien. Namun titik balik terbesarnya datang ketika seorang penguasa Bukhara jatuh sakit. Banyak tabib istana mencoba mengobati, namun tak ada yang berhasil. Ibnu Sina muda dipanggil. Ia bukan orang istana, bukan tokoh besar, hanya seorang pemuda dengan ilmu dan keyakinan. Ia mengamati pasien, mempelajari gejalanya, memikirkan penyebabnya, dan dengan pendekatan rasional yang jarang dilakukan saat itu, ia berhasil membantu proses penyembuhan sang penguasa. Peristiwa itu mengubah hidupnya. Sebagai bentuk penghargaan, ia diberi akses ke perpustakaan kerajaan, sebuah tempat yang bagi Ibnu Sina lebih berharga dari harta. Di sanalah ia menemukan dunia yang lebih luas. Rak demi rak berisi manuskrip, filsafat Yunani, kedokteran klasik, ilmu matematika, astronomi, dan berbagai karya ilmuwan terdahulu. Ia membaca hampir semuanya. Ia menyelami pikiran para ilmuwan besar, menganalisis gagasan mereka, mengkritik, mengembangkan. Perpustakaan itu bukan hanya tempat belajar, tetapi tempat kelahiran pemikirannya sendiri. Namun kehidupan tidak selalu berpihak. Kekuasaan politik berubah, dinasti berganti, istana tidak lagi aman. Ibnu Sina harus berpindah-pindah kota. Kadang ia menjadi dokter istana, kadang menjadi penasihat politik, kadang menjadi penulis yang hidup sederhana. Bahkan dalam beberapa periode, ia mengalami pengasingan dan penjara. Tetapi satu hal tidak pernah berubah. Ia terus menulis. Di perjalanan, ia menulis. Di malam hari, ia menulis. Dalam tekanan, ia menulis. Bahkan ketika harus bersembunyi, ia tetap membawa buku dan catatan. Bagi Ibnu Sina, menulis bukan pilihan. Itu adalah kebutuhan jiwanya. Setiap pengalaman hidup, kesuksesan,
konflik, pengasingan, semuanya membentuk kedewasaan berpikirnya. Dari sinilah lahir karya-karya besar yang kelak mengubah dunia. Titik balik hidup Ibnu Sina bukan hanya saat ia memasuki perpustakaan kerajaan, tetapi ketika ia menyadari bahwa ilmunya bukan untuk dirinya sendiri. Ilmu itu harus ditulis, diajarkan, ditinggalkan untuk generasi setelahnya. Dan sejak saat itu, Ibnu Sina tidak lagi hanya menjadi pelajar, ia menjadi pencipta pengetahuan. Di titik inilah kehidupan Ibnu Sina memasuki fase paling penting. Bukan lagi sekadar belajar, tetapi menghasilkan karya. Ia tidak hanya menyerap ilmu dari para pendahulunya. Ia mulai membangun sistem pengetahuan miliknya sendiri. Ibnu Sina menulis tanpa henti. Di sela tugas sebagai dokter, di tengah perjalanan antar kota, bahkan di malam hari setelah kelelahan bekerja. Ia menulis bukan 1 atau 2 buku, tetapi ratusan karya. Diperkirakan lebih dari 200 tulisan lahir dari tangannya, tentang kedokteran, filsafat, logika, psikologi, metafisika, matematika, hingga musik. Namun dari semua itu, 2 karya menjadi tonggak peradaban manusia. Al-Qanun fil Tibb, kitab kedokteran yang mengubah dunia. Inilah karya paling monumental Ibnu Sina. Al-Qanun fi al-Tibb, Canon of Medicine, sebuah ensiklopedia kedokteran yang menyusun ilmu medis secara sistematis, rasional, dan terstruktur. Buku ini bukan sekadar kumpulan teori, ia menjadi panduan praktik medis. Di dalamnya, Ibnu Sina menjelaskan prinsip dasar kesehatan manusia, cara mendiagnosis penyakit pengaruh lingkungan terhadap kesehatan, pentingnya eksperimen, dan observasi klasifikasi ratusan obat dan ramuan metode pengobatan berdasarkan gejala nyata. Ia menekankan bahwa dokter harus mengamati pasien secara langsung, bukan hanya mengandalkan teori. Ia menulis tentang pentingnya memahami denyut nadi, kondisi urin, perubahan fisik, dan kondisi mental pasien. Ibnu Sina melihat manusia sebagai satu kesatuan. Tubuh dan jiwa tidak bisa dipisahkan. Ia juga membahas penyakit menular, gangguan saraf, bahkan kondisi yang hari ini kita kenal sebagai gangguan psikologis. Pendekatannya jauh melampaui zamannya. Buku ini kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin, digunakan di universitas Eropa selama berabad-abad. Selama lebih dari 600 tahun, Canon of Medicine menjadi rujukan utama dunia kedokteran. Ia tidak hanya mengubah dunia Islam, tetapi juga dunia Barat. Kitab Al-Shifa, ensiklopedia pengetahuan manusia. Jika Al-Qanun membahas tubuh manusia, maka kitab Al-Shifa membahas akal manusia. Ini adalah ensiklopedia filsafat dan sains yang sangat luas. Di dalamnya, Ibnu Sina membahas logika metafisika, fisika, matematika, psikologi, filsafat, keberadaan. Ia mencoba menjawab pertanyaan besar manusia. Apa itu jiwa? Apa itu realitas? Apakah Tuhan bisa dipahami melalui akal? Bagaimana manusia memperoleh pengetahuan? Ibnu Sina menggabungkan filsafat Yunani dengan pemikiran Islam. Ia tidak menyalin, ia mengolah. Ia mengkritik Aristoteles di beberapa bagian, mengembangkan teori baru di bagian lain. Ia membangun sistem filsafat yang utuh, yang memengaruhi pemikir besar di timur dan barat. Kedokteran sebagai ilmu, bukan sekadar praktik. Sebelum Ibnu Sina, banyak pengobatan masih bercampur dengan kepercayaan magis. Ia mengubah pendekatan itu. Baginya, kedokteran harus berdiri di atas pengamatan, logika, pengalaman, dan eksperimen. Ia memperkenalkan gagasan bahwa setiap penyakit memiliki penyebab alami tubuh, memiliki sistem yang bisa dipahami. Pengobatan harus berdasarkan bukti, bukan mitos. Ini adalah langkah awal menuju metode ilmiah dalam dunia medis. Memahami jiwa manusia, Ibnu Sina juga dikenal sebagai salah satu pelopor psikologi. Ia menulis tentang emosi, persepsi, ingatan, dan kesadaran. Ia percaya bahwa kesehatan mental memengaruhi kesehatan fisik. Ia pernah menangani pasien yang sakit bukan karena luka fisik, tetapi karena tekanan batin. Ia mengamati bahwa pikiran bisa membuat tubuh sakit, dan ketenangan jiwa bisa membantu proses penyembuhan.
Pemikiran ini menjadi fondasi awal pendekatan holistik dalam dunia medis. Menyatukan sains dan spiritualitas. Yang membuat Ibnu Sina berbeda dari ilmuwan lain pada zamannya adalah cara pandangnya. Ia tidak melihat ilmu dan agama sebagai dua hal yang bertentangan. Baginya, keduanya saling melengkapi. Akal digunakan untuk memahami dunia. Iman digunakan untuk memberi makna pada pemahaman itu. Ia percaya bahwa mempelajari tubuh manusia adalah bagian dari memahami ciptaan Tuhan, bahwa mencari ilmu adalah bentuk ibadah, dan bahwa pengetahuan yang sejati harus membawa manusia lebih dekat pada kebenaran, bukan hanya membuatnya lebih pintar. Produktivitas yang sulit. Dibayangkan, yang paling menakjubkan dari Ibnu Sina bukan hanya kualitas karyanya, tetapi juga jumlahnya. Ia menulis di tengah kehidupan yang tidak stabil. Kadang menjadi pejabat, kadang menjadi dokter, kadang menjadi buronan politik. Namun di semua kondisi itu, ia tetap menulis. Di perjalanan dengan kuda, di ruang istana, di rumah sederhana, bahkan di penjara. Seolah-olah pikirannya tidak pernah berhenti bekerja. Ia hidup dengan satu keyakinan, bahwa ilmu yang tidak ditulis akan hilang, dan manusia yang memiliki pengetahuan memiliki tanggung jawab untuk membagikannya. Di balik kejeniusannya, Ibnu Sina tetaplah manusia yang hidup di dunia yang penuh pertentangan. Ia bukan tokoh yang berjalan tanpa rintangan. Justru sebaliknya, hidupnya dipenuhi tekanan, kritik, dan konflik yang membentuk siapa dirinya. Semakin besar pemikirannya, semakin besar pula tantangan yang ia hadapi. Salah satu tantangan terbesar Ibnu Sina datang dari dunia pemikiran itu sendiri. Ia hidup di masa ketika filsafat Yunani mulai masuk dan berkembang di dunia Islam. Banyak ilmuwan mempelajari Aristoteles, Plato, dan Galen. Namun tidak semua orang menerima pendekatan rasional ini. Sebagian kalangan khawatir bahwa filsafat bisa menggeser keyakinan, bahwa akal bisa membuat manusia terlalu percaya diri dan menjauh dari wahyu. Ibnu Sina berada tepat di tengah perdebatan itu. Ia mempelajari filsafat secara mendalam. Ia menggunakan logika untuk memahami realitas. Ia membahas keberadaan Tuhan dengan pendekatan rasional. Hal ini membuat sebagian ulama mengkritiknya. Mereka menilai pemikirannya terlalu filosofis, terlalu dipengaruhi Aristoteles, terlalu berani membahas hal-hal metafisik dengan akal manusia. Namun di sisi lain, para filsuf murni juga mengkritiknya. Mereka menganggap Ibnu Sina masih terlalu religius, terlalu terikat pada keyakinan spiritual. Ia seolah tidak sepenuhnya diterima di dua dunia. Terlalu rasional bagi sebagian kalangan agama, terlalu spiritual bagi sebagian kalangan filsafat. Namun justru disitulah letak keunikannya. Ibnu Sina tidak memilih satu sisi. Ia membangun jembatan di antara keduanya. Tekanan politik dan perebutan kekuasaan. Selain konflik pemikiran, hidup Ibnu Sina juga diwarnai gejolak politik. Ia hidup di masa ketika dinasti sering berganti. Kekuasaan tidak stabil. Peperangan dan perebutan wilayah terjadi. Para ilmuwan sering bergantung pada perlindungan penguasa. Ketika penguasa jatuh, posisi mereka ikut terancam. Ibnu Sina pernah menjadi dokter istana, penasihat politik, bahkan pejabat pemerintahan. Namun jabatan itu juga membuatnya rentan. Ia pernah diasingkan, diburu karena konflik politik, dipenjara karena dianggap berada di pihak yang salah. Dalam satu periode hidupnya, ia harus bersembunyi dan berpindah-pindah kota untuk menghindari tekanan. Bayangkan, seorang ilmuwan besar menulis karya filsafat dan kedokteran di tengah ketidakpastian hidup. Namun anehnya, justru di masa-masa sulit itulah ia paling produktif. Hidup di antara kewajiban dan panggilan jiwa, Ibnu Sina tidak selalu hidup sebagai penulis. Ia harus bekerja, menjadi dokter, menjadi pejabat, mengurus urusan negara. Siang hari ia menjalankan tugas. Malam hari ia menulis. Seringkali ia kelelahan, namun pikirannya tetap bekerja. Ia pernah menulis bahwa ketika tubuhnya lelah, ia tetap memaksa dirinya untuk membaca dan berpikir. Karena baginya, ilmu bukan pekerjaan,
Ilmu adalah panggilan jiwa. Beberapa gagasan Ibnu Sina dianggap kontroversial pada zamannya, terutama dalam filsafat metafisika dan konsep tentang jiwa. Ia berbicara tentang keberadaan esensi manusia, hubungan jiwa, dan tubuh cara akal memahami Tuhan. Gagasan ini kemudian memicu perdebatan panjang di kalangan ulama dan filsuf setelahnya. Bahkan berabad-abad kemudian, pemikir seperti Al-Ghazali mengkritik sebagian pandangan filsafat yang berkembang, termasuk yang dipengaruhi oleh Ibnu Sina. Namun kritik itu tidak menghancurkan warisannya, justru memperkaya diskusi intelektual dalam dunia Islam. Sisi manusia Ibnu Sina. Di balik semua pencapaian, Ibnu Sina tetap manusia biasa. Ia pernah sakit, pernah lelah, pernah kehilangan arah. Ia tidak selalu hidup dalam ketenangan. Ada masa ketika ia hidup dalam tekanan mental, dalam kesendirian, dalam kecemasan akibat konflik politik. Namun ia selalu kembali pada satu hal, belajar dan menulis. Itulah cara ia bertahan. Ilmu menjadi tempatnya kembali. Tulisan menjadi cara ia menenangkan pikirannya. Ia tidak melawan dunia dengan pedang. Ia melawannya dengan pemikiran. Kebesaran yang dibentuk oleh rintangan. Jika hidupnya mudah, mungkin Ibnu Sina tidak akan menjadi seperti yang kita kenal hari ini. Justru karena tekanan, ia menjadi kuat. Karena kritik, ia menjadi matang. Karena konflik, ia belajar melihat dunia dari berbagai sudut. Dan dari semua itu, lahir pemikiran yang tidak hanya cerdas, tetapi juga dalam dan manusiawi. Ibnu Sina bukan hanya simbol kejeniusaan. Ia simbol keteguhan, bahwa ilmu tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari perjuangan yang panjang. Setelah perjalanan panjang penuh ilmu, konflik, dan karya, kita sampai pada bagian paling dalam dari kehidupan Ibnu Sina. Bukan tentang apa yang ia tulis, tetapi tentang bagaimana ia memandang hidup. Karena di balik ratusan buku dan pemikirannya yang besar, Ibnu Sina adalah seorang manusia yang terus mencari makna. Ia tidak hanya ingin mengetahui dunia, ia ingin memahami keberadaan manusia di dalamnya. Ilmu sebagai jalan menuju kebenaran. Bagi Ibnu Sina, ilmu bukan sekadar alat. Ia bukan sarana untuk kekuasaan, bukan pula untuk ketenaran. Ilmu adalah jalan menuju kebenaran. Ia percaya bahwa manusia diberi akal bukan tanpa tujuan. Akal adalah anugerah untuk memahami ciptaan Tuhan. Belajar bukan hanya aktivitas intelektual. Belajar adalah bentuk ibadah. Setiap pertanyaan adalah langkah menuju pemahaman. Setiap pemahaman adalah langkah menuju kebijaksanaan. Ia memandang bahwa orang yang benar-benar berilmu bukanlah yang paling banyak tahu, tetapi yang paling sadar bahwa dirinya masih terus belajar. Keseimbangan antara akal dan iman. Ibnu Sina hidup di persimpangan antara sains dan spiritualitas. Ia tidak melihat keduanya sebagai lawan. Baginya, akal dan iman seperti dua sayap. Tanpa salah satunya, manusia tidak bisa terbang menuju kebenaran. Akal membantu manusia memahami dunia fisik. Iman membantu manusia memahami makna hidup. Jika akal berjalan tanpa iman, manusia bisa kehilangan arah. Jika iman berjalan tanpa akal, manusia bisa kehilangan kedalaman. Keseimbangan inilah yang menjadi inti pemikirannya. Ia mempelajari tubuh manusia secara ilmiah, namun tetap melihatnya sebagai ciptaan yang memiliki tujuan spiritual. Ia meneliti penyakit, namun juga memahami penderitaan sebagai bagian dari perjalanan manusia. Tubuh, jiwa, dan kesatuan manusia. Ibnu Sina adalah salah satu pemikir pertama yang melihat manusia secara utuh. Bukan hanya tubuh, bukan hanya pikiran, tetapi satu kesatuan antara fisik, mental, dan jiwa. Ia percaya bahwa sakit tidak selalu berasal dari tubuh. Kadang berasal dari pikiran, kadang berasal dari kegelisahan batin. Ia melihat bagaimana emosi memengaruhi kesehatan, bagaimana ketakutan bisa melemahkan tubuh, bagaimana harapan bisa membantu penyembuhan. Pandangan ini terasa sangat modern hari ini. Namun pada zamannya, ini adalah pemikiran yang jauh melampaui batas. Manusia sebagai pencari makna.
Ibnu Sina tidak pernah melihat hidup sebagai sesuatu yang sederhana. Baginya, manusia bukan hanya makhluk yang makan, bekerja, dan mati. Manusia adalah pencari makna. Ia bertanya, mengapa kita ada? Apa tujuan hidup? Apa yang terjadi setelah mati? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak ia hindari. Ia pelajari melalui filsafat. Ia renungkan melalui iman. Ia percaya bahwa hidup manusia bukan sekadar rangkaian peristiwa, tetapi perjalanan menuju pemahaman diri. Kerendahan hati seorang ilmuwan. Meskipun dikenal sebagai jenius, Ibnu Sina tidak memandang dirinya sebagai orang yang telah mencapai segalanya. Ia tetap belajar, tetap membaca, tetap mencari. Ia sadar bahwa semakin luas ilmu seseorang, semakin besar pula kesadaran akan keterbatasannya. Kerendahan hati ini terlihat dalam cara ia menulis. Ia sering mengakui kesulitan memahami suatu persoalan. Ia menceritakan bagaimana ia harus berulang kali membaca hingga memahami. Ia tidak ingin dipandang sebagai manusia sempurna. Ia ingin dipandang sebagai pencari makna ilmu bagi kehidupan manusia. Bagi Ibnu Sina, ilmu tidak boleh berhenti di kepala. Ilmu harus memberi manfaat, harus menyembuhkan, harus memperbaiki kehidupan manusia. Ia menolak pengetahuan yang hanya menjadi kebanggaan pribadi. Baginya, seorang ilmuwan memiliki tanggung jawab moral. Jika ia memahami penyakit, ia harus membantu yang sakit. Jika ia memahami kehidupan, ia harus membimbing manusia menuju kebijaksanaan. Ilmu tanpa manfaat adalah kesia-siaan. Ilmu tanpa moral adalah bahaya. Ketekunan sebagai jalan keabadian. Ibnu Sina percaya bahwa manusia mungkin akan mati, tetapi ilmu tidak. Tulisan akan hidup lebih lama dari tubuh. Pemikiran akan melampaui waktu. Ia menulis bukan untuk zamannya saja. Ia menulis untuk masa depan, untuk orang-orang yang bahkan belum lahir. Inilah yang membuatnya terus berkarya, bahkan di tengah kesulitan. Ia tahu bahwa jejak manusia tidak diukur dari panjang umurnya, tetapi dari apa yang ia tinggalkan. Filosofi kehidupan yang tenang. Di akhir perjalanan hidupnya, pemikiran Ibnu Sina semakin reflektif. Ia melihat hidup sebagai perjalanan sementara. Kekuasaan datang dan pergi. Nama bisa dilupakan. Tubuh akan menua. Namun kebaikan, ilmu, dan kebijaksanaan akan tetap hidup. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak perlu mengejar keabadian tubuh. Yang perlu dijaga adalah keabadian makna. Dan makna itu lahir dari belajar, menolong, dan memahami kehidupan. Warisan dan dampak hingga hari ini. Waktu terus berjalan, dinasti berganti, peradaban berubah. Namun nama Ibnu Sina tidak ikut tenggelam. Ia tidak hanya hidup pada abad ke-10. Ia hidup dalam buku-buku yang terus dibaca, dalam ilmu yang terus diajarkan, dalam cara manusia memahami tubuh dan pikirannya. Warisan Ibnu Sina melampaui zamannya, melampaui wilayah, bahkan melampaui peradaban. Kedokteran modern dan jejak Ibnu Sina. Selama berabad-abad, karya Al-Qanun fil Tibb menjadi rujukan utama dalam dunia medis. Buku ini dipelajari di universitas-universitas Eropa, digunakan oleh dokter di Timur Tengah, menjadi fondasi pendidikan kedokteran selama ratusan tahun. Konsep yang ia bangun masih terasa hingga hari ini. 1. Pentingnya diagnosis berdasarkan observasi. 2. Hubungan antara gejala dan penyebab. 3. Penggunaan obat berdasarkan penelitian. 4. Pendekatan sistematis dalam memahami penyakit. Ia membantu menggeser dunia medis dari praktik mistis menuju pendekatan ilmiah, dari kepercayaan menuju pemahaman, dari takhayul menuju metode. Psikologi dan pemahaman tentang jiwa. Ibnu Sina tidak hanya membahas tubuh, ia juga membahas pikiran. Ia menulis tentang emosi, persepsi, mimpi, trauma, dan kesadaran. Hari ini, dunia mengenal pendekatan holistik, bahwa kesehatan mental memengaruhi kesehatan fisik. Namun, gagasan itu telah muncul dalam pemikiran Ibnu Sina berabad-abad lalu. Ia melihat manusia sebagai satu kesatuan. Tubuh dan jiwa saling terhubung. Pandangan ini menjadi cikal bakal pendekatan modern dalam psikologi dan psikiatri. Pengaruh dalam filsafat dunia. Pemikiran Ibnu Sina melintasi batas agama dan budaya.
Karya-karyanya diterjemahkan ke bahasa Latin, diperdebatkan di Universitas Eropa, dipelajari oleh filsuf-filsuf besar. Ia memengaruhi tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas, Albertus Magnus, dan pemikir skolastik lainnya. Konsepnya tentang keberadaan, esensi, dan akal menjadi bagian penting dalam perkembangan filsafat Barat. Ia menjadi jembatan antara filsafat Yunani dan pemikiran Eropa abad pertengahan. Nama yang diabadikan hari ini, nama Ibnu Sina digunakan di berbagai tempat. Rumah sakit, universitas, pusat penelitian, lembaga pendidikan. Namanya menjadi simbol ilmu, simbol dedikasi, simbol pencarian kebenaran. Ia bukan hanya milik satu bangsa, bukan milik satu agama. Ia milik peradaban manusia. Relevansi di dunia modern, di zaman teknologi, kecerdasan buatan, dan ilmu yang berkembang cepat, pemikiran Ibnu Sina tetap relevan. Ia mengajarkan bahwa ilmu harus memiliki tujuan, bahwa pengetahuan harus membawa manfaat, bahwa manusia tidak boleh kehilangan sisi kemanusiaannya di tengah kemajuan. Hari ini kita memiliki mesin yang lebih pintar, tetapi belum tentu lebih bijak. Ibnu Sina mengingatkan bahwa kemajuan tanpa kebijaksanaan bisa berbahaya, bahwa memahami manusia lebih penting daripada sekadar memahami teknologi. Ibnu Sina wafat pada tahun 1037. Tubuhnya kembali ke tanah. Namun pikirannya tetap hidup. Ia meninggalkan lebih dari sekadar buku. Ia meninggalkan cara berpikir, cara melihat manusia, cara memahami kehidupan. Ia mengajarkan bahwa ilmu bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dipahami dan dimanfaatkan, bahwa manusia bukan hanya makhluk yang hidup, tetapi makhluk yang mencari makna. Hari ini, ribuan tahun setelah ia pergi, rumah sakit masih berdiri, dokter masih belajar, ilmuwan masih meneliti, filsuf masih bertanya, dan tanpa disadari, jejak Ibnu Sina ada di sana, dalam setiap diagnosis, dalam setiap penelitian, dalam setiap upaya manusia memahami dirinya sendiri. Namun, kisah Ibnu Sina bukan hanya tentang masa lalu. Ia adalah cermin untuk hari ini, tentang bagaimana kita menggunakan ilmu, tentang untuk apa kita belajar, tentang kemana arah peradaban kita berjalan. Apakah pengetahuan membuat kita lebih manusiawi atau hanya lebih canggih? Apakah ilmu membawa kita pada kebijaksanaan atau hanya pada kesombongan? Ibnu Sina pernah hidup di dunia yang penuh konflik, tekanan, dan ketidakpastian. Namun ia memilih satu jalan, belajar, menulis, dan memberi manfaat. Ia tidak meninggalkan istana megah, tidak meninggalkan harta melimpah. Ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih abadi, pemikiran, ilmu, dan inspirasi. Dan mungkin itulah bentuk keabadian yang sesungguhnya. Bukan hidup selamanya, tetapi tetap memberi cahaya bahkan setelah tiada. Ketika dunia terus bergerak, ketika generasi berganti, nama Ibnu Sina akan selalu menjadi pengingat bahwa satu manusia dengan rasa ingin tahu, dengan ketekunan, dan dengan niat untuk memberi manfaat, dapat mengubah cara dunia memahami kehidupan.